Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bil arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan nikmat sehingga bisa melaksanakan salat Jumat pada hari ini. Semoga Allah menerima salat Jumat kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis yang ada dalam kumpulan hadis arba'in itu nomor 3, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa kami sedang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya. Dan di antara kami tidak ada satupun yang mengenalnya. Tiba-tiba dia masuk dan menuju kepada majelis Rasulullah dan langsung duduk di hadapan Rasulullah SAW. Bahkan lututnya disandarkan pada lutut Rasulullah SAW. Kemudian dia berbicara, wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah bahwa kamu mengakui tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Lalu menegakkan sholat, membayarkan zakat, saum di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji kalau kamu mampu melakukan perjalanannya. Maka dia menjawab, sodakta, benar. Si Umar bin Khattab dan para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum merasa heran. Dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Berikutnya orang itu, laki-laki itu bertanya lagi, wahai Muhammad, terangkan padaku tentang iman. Iman adalah bahwa engkau beriman kepada Allah, engkau beriman pada para malaikatnya, engkau beriman pada kitab-kitabnya, engkau juga beriman pada para rasulnya, Rasulullah, dan engkau beriman pada hari akhir, dan beriman pada qada dan qadar. Dia juga menjawab, sodakta. Lalu orang itu bertanya lagi, wahai Muhammad, terangkan padaku tentang ihsan. Rasulullah SAW menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Karena meskipun engkau tidak bisa melihat Allah, Allah pasti melihatmu. Dan terakhir dia bertanya, wahai Muhammad, kapan terjadinya kiamat? Rasulullah SAW menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maka orang itu melanjutkan, berikan tanda-tandanya. Tanda-tandanya adalah, kata Rasulullah SAW, apabila seorang hamba sahaya perempuan melahirkan majikannya. Jadi budak perempuan melahirkan bayi dan bayinya itu jadi majikannya dia. Itu tanda-tanda kiamat. Tanda lainnya adalah ketika orang yang bertelanjang kaki, bertelanjang dada, pekerjaannya menggembala ternak, tapi dia bermegah-megahan di dalam gedung-gedung yang tinggi. Itu adalah hadis yang ada di dalam hadis arba'in. Lalu orang itu pergi.
Maka sejenak Umar bin Khattab pun berpikir siapa dia. Maka Rasulullah langsung bertanya, siapakah dia Umar? Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dialah Jibril yang datang pada kalian mengajarkan agama. Jadi para sahabat Rasulullah SAW sudah melihat malaikat Jibril dalam bentuk wujud seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Pada khutbah kali ini kita akan menyoroti tentang rukun iman tadi yang dijawab oleh Rasulullah SAW, terutama beriman kepada hari akhir. Karena beriman pada hari akhir ini sangat penting landasan di dalam rukun iman, dan ini banyak diterangkan, diceritakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran juz 29 dan 30. Bahkan Rasulullah SAW berdakwah dengan hari akhir ini di awal-awal dakwahnya, mengenalkan pada masyarakat jahiliyah bahwa akan ada satu hari di mana hari itu merupakan hari akhir atau disebut juga hari kiamat. Nah, menurut definisi dari Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, yang dikatakan beriman adalah mengakui dan dengan pengakuan itu melahirkan satu sikap tunduk dan menerima. Jadi beriman itu adalah berarti mengakui dengan pengakuan yang melahirkan perilaku tunduk dan menerima. Nah, beriman pada hari akhir itu mencakup beberapa hal. Yang pertama tentu saja beriman terhadap tanda-tandanya. Kan hari akhir itu ada tanda-tandanya, meskipun manusia bahkan Rasulullah SAW tidak tahu kapan terjadinya. Allah berfirman di surat Al-A'raf 187, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Sakulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Qul idama ilmuha 'indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka bertanya padamu tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Katakanlah, sungguhnya yang mengetahui ilmunya hanya Rabbi, Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadi waktunya kecuali Dia, Allah. Dan kiamat itu ketika terjadi merupakan huru-hara besar bagi penghuni langit dan bumi. Dan tidak datang kepadamu kecuali dengan mendadak. Mereka bertanya padamu tentang hari kiamat seolah-olah kamu faham tentang hari kiamat itu. Katakanlah, sungguhnya ilmunya dari sisi Allah, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Rasulullah SAW menerangkan tanda-tanda, salah satunya adalah bahwa dalam hadis Bukhari Muslim, kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Cuma kita tidak tahu Jumat kapan. Nah, jadi pertama kita meyakini tanda-tandanya. Yaitu pertama tanda-tanda yang sudah terjadi. Dalam hadis disebutkan bahwa salah satu tanda-tanda kiamat adalah diutusnya Muhammad sebagai Rasulullah SAW. Kedua adalah ditaklukkannya Baitul Maqdis di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, lalu tanda-tanda berikutnya adalah yang sedang terjadi. Ini yang kedua, di mana digambarkan dalam hadis bahwa tanda-tanda kiamat itu akan terjadi adalah merebaknya perzinahan, merebaknya minuman keras, merebaknya musik di mana-mana, dan merebaknya riba. Dan tanda besar yang ini begitu sangat dekat dengan kiamat itu akan terjadi. Yang ketiga, ini dicantumkan di dalam hadis dan dinukilkan di buku Syarah Akidah. Itu pertama adalah tenggelamnya Jazirah Arab, tenggelamnya Jazirah Timur dan Jazirah Barat. Orang Barat mengatakan Armageddon, banjir besar akan melanda Jazirah Arab, Timur dan Barat. Samping itu bahwa akan munculnya Imam Mahdi dan munculnya Dajjal permukaan bumi dan turunnya Nabi Isa alaihissalam yang dalam hadis sebutkan
Nabi Isa alaihissalam akan turun di Damaskus, yaitu Suriah. Dia turun melalui 2 menara masjid. Dan Nabi Isa nanti akan membunuh Dajjal itu sendiri. Lalu tanda yang besar menunjukkan bahwa kiamat itu akan terjadi ketika matahari terbit dari barat. Nah, ini beriman kepada tanda-tandanya. Yang kedua adalah beriman pada hari kiamat itu sendiri. Apakah hari kiamat? Hari akhir dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dikatakan hari akhir karena setelah itu tidak ada lagi hari. Maka keimanan pada hari akhir itu menyangkut beberapa hal. Bukan sekedar yakin adanya kiamat. Tapi diawali ketika kita meninggal dunia. Kita akan masuk ke satu alam yang namanya alam barzah. Itu alam gaib karena tidak bisa ditembus oleh pandangan mata kita. Meskipun kita tahu saudara-saudara kita, kerabat kita sudah ada yang dipanggil Allah meninggal, tapi toh kita tidak bisa mendapatkan datanya. Bagaimana keadaan mereka dalam barzah? Kita hanya meyakini apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan dalam alam barzah, maka manusia yang masuk ke sana akan menghadapi 2 malaikat Mungkar Nakir yang akan berikan pertanyaan, 3 hal yang akan ditanyakan, yaitu menanya, Marrabbuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Nah, kalau ini lolos dari pertanyaan ini, maka orang yang dalam barzah itu, dalam hadis terangkan, akan mendapatkan nikmat kubur. Kuburnya akan diluaskan sejauh mata memandang. Di samping itu, surga tempat dia nanti tinggal di akhirat pada yaumil akhir akan ditampakkan kepada dia, namun dia belum bisa masuk karena dia masih menunggu di dalam barzah. Maka orang-orang beriman yang berada dalam barzah selalu mohon kepada Allah agar kiamat segera tiba, agar mereka bisa masuk ke alam surga. Sebaliknya orang kafir yang tidak bisa menjawab 3 pertanyaan tadi, Marabbuka, manabiyuka, mandinuka, maka dia akan menerima azab kubur. Azab kubur adalah nyata adanya. Karena memang itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang berjalan lalu melewati 2 kuburan, maka beliau bersabda kepada para sahabat, orang yang di dalam kubur ini, di 2 kubur ini sedang disiksa oleh Allah. Kenapa dia disiksa? Bukan karena kesalahan yang sangat besar yang satu orang. Karena kalau dia habis buang air kecil tidak pernah bersesuci, dibiarkan begitu saja bekas air kencingnya, dia kena siksa kubur. Yang kedua adalah orang ini disiksa karena sering mengadu domba orang lain. Jadi siksa kubur itu ada. Karena itu kita diajarkan ketika menjelang akhir sholat atau dalam tahiyat, kita disunahkan untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa a'udzubika min adzabil qabri, wa a'udzubika min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil dajjal. Hadirin rahimakumullah. Nah, maka setelah alam barzah ini bagian daripada keyakinan pada hari akhir, maka kelak manusia-manusia seluruhnya akan dibangkitkan. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Maka ditiuplah sangkakala, maka semua yang di dalam kubur akan bangkit. Maka mereka berbicara, qalu ya walena mamba'asana mim marqadina hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Maka mereka yang dibangkitkan itu ada 2 macam. Yang satu berbicara, waduh celaka, siapa yang bangkitkan kami dari kubur? Yang satu lagi berbicara, oh ini adalah janji Allah. Hadza ma wa'ada rahman, ini janji Allah yang maha pemurah. Benarlah para rasul. Itu dibangkitkan. Setelah itu ditiup lagi sangkakala. Dalam surat Yasin disebutkan in kanat illa sayhata wahidatan fa idahum jami'ul ladaina muhdharun. Maka tidak adalah tiupan itu kecuali satu tiupan,
di mana orang-orang itu akan berkumpul semua di hadapan Allah. Ini kebangkitan. Dalam hadis disebutkan ini adalah padang mahsyar. Maka padang mahsyar bagian keimanan kita pada hari akhir. Allah berfirman, "Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Pada hari ini, pada hari itu, hari akhir, seorang tidak akan diragukan, tidak akan dirugikan. Dia akan dibalasi sesuai dengan apa yang sudah dia kerjakan. Itu padang mahsyar. Lalu di padang mahsyar itulah ada keimanan lain, ada syafaat. Orang-orang berdatangan pada Nabi Adam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Musa minta untuk mendapatkan syafaat. Tapi semuanya tidak bisa memberikan. Mereka mengatakan hanya Rasulullah SAW yang bisa memberikan syafaat. Itu namanya syafaat kubro, di mana ketika Rasulullah berdoa maka keadaan huru hara di padang mahsyar itu diganti dengan perhitungan hisab. Maka hisab bagian keimanan kita kepada hari akhir. Semua orang akan dihisab. Di surat Al-Qari'ah Allah menjelaskan, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, dia akan berada di tempat yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan barang siapa yang ringan kebaikannya, dia akan berada di hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Nauzubillah min dzalik. Hisab. Ada hisab, ada mizan. Timbangan amal bersama-sama, hisab dan mizan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pembagian kitab. Kitab catatan amal kita selama kita hidup di dunia, dari balik sampai kita meninggal, akan diberikan. Dan ini terbagi hanya 2 kelompok saja. Fa'amma man saqulat, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, inni zonantu anni mulakan hisabiyah, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, fi jannatin 'aliyah. Maka barang siapa diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan, maka dia akan mengatakan, lihat catatanku, bacalah. Catatannya ternyata baik, dia sukses menjadi ahli surga. Maka dia ingin menunjukkan kepada orang-orang, bacalah, ambillah catatanku, lihatlah catatanku. Aku sesungguhnya yakin bahwa aku akan mengalami hisab. Sehingga tempatnya dia di surga yang tinggi, kutufuha wa daniyah. Buah-buahannya dekat. Kulu washrabu hani'an bima asratum fil ayyamil khaliyah. Makan minumlah dengan enak karena apa yang sudah kamu kerjakan selama di dunia. Kelompok kedua, kelompok yang gagal. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Maka barang siapa catatan amalnya diberikan sebelah kiri, dia akan mengatakan, aduh celaka aku, lebih baik aku tidak diberikan catatan ini. Saya tidak tahu ternyata ada hisab di dunia itu. Walam adri ma hisabiyah. Ma aghna anni maliyah. Hartaku tidak ada gunanya sama sekali, tidak bisa menolong aku. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Begitu juga kekuasaanku, jabatanku sama sekali tidak bisa menolong aku di sini. Halaka anni sultaniyah, khudhu faghulluh. Maka Allah berfirman pada malaikat, tangkap dia, belenggu dia. Sumal jahim salluh, masukkan dia ke dalam jahim, neraka jahim. Na'udzubillah min dzalik. Ini akan terjadi di hari akhir. Maka selanjutnya masih ada lagi. Di akhirat itu ada as-sirat namanya, jembatan. Sabda Nabi SAW, as-sirat dibentangkan pada bungkung jahanam, maka aku dan umatku yang pertama kali melewatinya. Dan pada akhirnya nanti orang terbagi 2. Sebagian menjadi ahli surga, sebagiannya menjadi ahli neraka. Dia yang di neraka ada yang kekal, ada yang bisa diangkat kembali ketika dia masih punya iman walaupun sebesar biji sawi. Inna ashabal jannatil yawma fi sughulin faqihun hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun lahum fiha faqihatu wa lahum ma yad'un salamun qawlan bir rabbir rahim.
Sungguhnya ahli surga pada hari itu sibuk dengan kesenangannya. Mereka bersama istri-istri mereka berada di naungan yang sangat teduh, berada di atas dipan-dipan yang bertelekan permata. Bagi mereka buah-buahan dan apa saja yang mereka minta. Salamun qawlan min rabbir rahim. Ucapan salam sejahtera dari Rabb mereka yang maha pemurah, penyayang. Hadirin jamaah sekalian, karena itulah hari akhir harus kita persiapkan. Fokus kita jangan terlalu dunia, karena yang Allah perintahkan adalah wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya fahsin kama ahsanallahu ilaika. Hendaknya carilah kebahagiaan akhirat dari apa yang diberikan Allah kepadamu. Dan jangan lupa bagianmu di dunia. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Semoga kita termasuk orang-orang yang selamat, yang sukses, mendapat catatan sebelah kanan dan berhasil menjadi ahli surga Jannatun Naim. Barakallahu li wal kum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa ikum bima fi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inni as'aluka bi anna asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.